Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan lanjutkan plate tectonics. Ini review ya, sebuah review. Nah, jadi kenapa kita harus ulang lagi? Karena beberapa konsep saya tengok tidak ada yang masuk satupun. Nah, jadi makanya kita ulang lagi. Tektonik, lempeng tektonik. Nah, setelah setelah perkuliahan ini, saya ingin para mahasiswa itu mengerti tentang mengeksplor inside and surface of the earth. Jadi kita bisa tahu di dalam bumi itu seperti apa dan di permukaannya seperti apa. Bagaimana perubahan permukaan bumi itu, apa yang menyebabkannya. Nah, cuman masalahnya jangan hanya tinggal setelah kuliah ini ya habis saja begitu. Nah, jadi para mahasiswa saya harapkan setelah kuliah ini hanya memancing keilmuan saja. Nanti ya dicari sendiri di buku-buku yang dipercaya, bukan di internet yang di blog-blog ya. Kemudian convection current, dan setelah kuliah ini mahasiswa juga mengerti tentang apa itu convection current, arus konveksi ya. Kemudian continental drift, pergerakan benua. Kemudian what is the sea floor spreading, apa itu pemekaran lantai samudra. Kemudian yang terakhir plate boundary, batas-batas lempeng. Exploring inside and surface of the earth. Nah, ketika kita mengeksplor di dalam bumi, nah kita memerlukan peralatan, terutama itu peralatan geofisika. Nah, jadi peralatan geofisika digunakan untuk mengeksplor di dalam bumi. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengebor dari atas sampai ke bawah. Nah, ini kan jari-jarinya sekitar rata-rata 6.340 km, ini nggak mungkin. Sedangkan pengeboran yang terdalam itu ya sekitar 7 km, cuman 7 kilo itu dibandingkan ini 6.340 ya 7 kilo itu hanya di sini aja baru, nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa hanya 7 kilo yang bisa dibor? Nah, itu pikir sendiri kenapa kira-kira. Jadi untuk melihat di dalam bumi itu, para saintis menggunakan yaitu gelombang seismik ya, gelombang seismik. Jadi gelombang seismik yang dipancarkan. Nah, untuk mengetahui secara umum ini bukan gelombang seismik buatan yang dikatakan, tapi adalah gelombang seismik alami yang diperoleh dari gempa bumi. Ya, kalau gelombang seismik buatan tidaklah sampai energinya sampai ke dalam ini. Jadi energinya hanya dangkal sekali. Jadi gelombang seismik misalnya ini, gelombang seismik gempa di sini misalnya, gempa akan menjalar. Nah, penjalaran gempa itu kan menggunakan hukum Fermat, menggunakan hukum Snellius, kemudian juga menggunakan prinsip Huygens. Nah, dari Fermat, Snellius, Huygens itu seismik merambat. Nah, ketika merambat kemudian ada detektornya. Nah, jadi pantulannya kah atau gelombang langsungnya kah itu dideteksi, kemudian barulah diketahui struktur inti bumi ini. Kemudian juga mempelajari permukaan. Nah, permukaan bumi ini bentuknya berubah-ubah ya. Jadi ini perubahan bentuk muka bumi ini bukan ukuran waktu 1 tahun 2 tahun, tapi puluhan tahun dan juga puluhan juta tahun dan bahkan ratusan juta tahun bentuk bumi ini berubah. Nah, jadi yang dari dalam bumi itu ada suatu tenaga, nantinya kita lihat apa itu tenaganya. Nah, itu akan membentuk permukaan bumi tidak rata, ada yang menonjol, ada yang lembah dan sebagainya. Namun hujan terutama itu akan membentuk permukaan bumi lebih rata. Anda masih ingat kalau ada ondokan tanah
tanah, misalnya ada mobil tanah mengonggok tanah, kemudian ketika hujan, nah ini tanah ini mulai rata. Nah, jadi hujan adalah salah satu agen utama untuk membentuk permukaan bumi ini menjadi rata kembali. Nah, ini adalah lapisan-lapisan bumi. Yang utamanya adalah crust, kerak. Ini sebenarnya kalau bahasa Inggris ini kerak, bahasa Inggrisnya kerak. Nah, cuman ketika di Indonesia kan kerak itu kan biasanya di bawah. Nah, ini ternyata di Inggris kan kerak, di Indonesia kan keras itu adalah kerak. Nah, jadi keras ini ketebalannya 5 km sampai 70 km rata-rata. Nah, 5 km ini adalah kerak samudra. Kemudian jadi kerak samudra itu relatif tipis ya, ketebalannya 5 sampai 10 km saja tebalnya. Sedangkan samudra benua yang tebal itu sampai 80 km, bahkan dari 30 atau 40 km sampai 80 km tebalnya. Sedangkan samudra hanya sekitar 5 sampai 15 km saja. Di beberapa tempat bahkan ada yang 5. Nah, 5 km inilah yang cenderung nantinya bisa menjadi pusat sea floor spreading, pemekaran samudra. Kemudian ada mantel. Nah, mantel ini tebalnya 2867 km tebalnya ya. Kemudian outcore. Nah, ini inti luar. Ini nantinya kita pelajari dari data seismik. Ini ternyata cair. Ini ternyata seperti bubur pekat. Nah, ini sebenarnya magma. Jadi batuan yang mencair. Nah, ini adalah inner core. Jadi inner core ini adalah dari data seismik itu dipercaya adalah benda yang sangat padat, yang sangat densitasnya sangat tinggi. Nah, itu dari data seismik. Apakah itu kenyataan? Itu tidak bisa dibuktikan, karena kalau ingin kenyataannya kita harus bor, nggak mungkin. Nah, jadi dari data seismik didapat ini adalah sesuatu yang padat. Yang memungkinkan sesuatu yang padat itu ya besi padat gitu. The core is a layer of the solid rock that includes both dry land and the ocean floor, the crust. Nah, jadi crust ini tadi seperti yang saya bilang terdiri dari lempeng samudra dan juga lempeng benua. Earth's interior. Nah, ketika kita potong seperempat bumi misalnya, nah kita bisa lihat seperti ini. Kemudian mantle. The Earth's mantle is made up of the rock that is very hot. Nah, mantle ini dibentuk dari batuan yang sangat panas dan tetapi solid. The mantle is divided into layer based on the physical characteristic of this layer. Nah, jadi mantle itu nanti kalau di beberapa buku Anda bisa lihat pembagiannya nanti ya. Ada beberapa layer lapisan. Okay, core is made up mostly of the metal iron. Nah, ini core ini inti dibuat dari metal besi dan juga nikel. It contain of two part, liquid yang di luarnya, kemudian yang padat di dalamnya yang tadi ini. Nah, ini outer, ini inner. Next, convection current. Nah, apa itu convection current? Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan arus konveksi ini adalah yang menyebabkan permukaan bumi ini berubah-ubah. Bukan hitungan 10 tahun ya, bukan hitungan ratusan tahun, tapi hitungan jutaan tahun. Jadi perubahan bentuk muka bumi ini terutamanya disebabkan oleh convection current, arus konveksi. Mungkin mahasiswa semua pernah dengar apa itu arus konveksi, apalagi perpindahan kalor secara konveksi ya.
Nah, jadi yaitu perpindahan panas yang diikuti dengan perpindahan materialnya ya. Jadi ketika ada, biasanya guru SMP itu mencontohkan mencontohkan dengan air, masa air. Ini masa air, ini api, ini air. Nah, air konveksi, tapi ketika saya tanya kadang-kadang itu nggak jelas, nggak clear konsep air konveksinya. Nah, jadi nanti kita lihat seperti apa sebenarnya konveksi, yang sebenar-benarnya konveksi itu seperti apa. Oke, mungkin kita lihat video ini dulu seperti apa konveksi itu. Nah, ini convection current in the mantle, arus konveksi di mantel ya. Nah, jadi mantel itu seperti yang saya bilang tadi, ada 4 lapisan, keras, mantel, bumi ya, bumi ada 4 lapisan, keras, mantel, kemudian outer core, kemudian inner core. Nah, ini adalah mendemonstrasikan bagaimana mantel itu bergerak ya, mantel itu membuat gerakan nantinya. Ini saya ulang lagi. Nah, ini adalah kaca tipis tapi ada air di dalamnya. Nah, ini akuarium yang tipis. Nah, akuarium yang tipis, coba kita lihat. Kemudian dikasih panas di tengah ini, nah ini kan tipis nih, ada air di dalamnya. Nah, ini di tengah ini dikasih panas. Kemudian dikasih tinta. Ini kenapa dikasih tinta? Ini biar nampak pergerakan airnya. Nah, di sini panas nih tadi, ini panas. Nah, coba ini dipercepat. Nah, ternyata tintanya bergerak ke bawah, bukan bergerak ke sini nih, bergerak ke bawah. Oke, bergerak ke bawah. Ini dipercepat. Gerakan yang aslinya tidak secepat ini. Nah, kemudian dia naik. Ini kan sumber panas tadi nih, sini naik. Nah, ini yang arus konveksi itu, ini dia. Jadi perpindahan kalor, perpindahan panas diikuti dengan perpindahan material. Nah, ketika nanti saya cerita. Oke, nampak ini akan terus bergerak nih. Pertanyaan saya nih, mengapa tinta itu bergeraknya ke sini, kenapa bukan ke sana? Jadi ini kalau kita hidupkan terus videonya, ini melingkar terus nih, melingkar. Nah, ini yang arus konveksi itu. Nah, jadi kalau ibu-ibu memberikan contoh ke siswa itu arus konveksi ketika memanas air. Nah, jadi sebenarnya kalau memanas air itu bisa kalau apinya masih kecil, ini panas, ini tadinya dingin, nanti panasnya bergerak. Nah, penjelasannya begitu. Jadi yang tadinya ini panas, ini dingin, ini panasnya bergerak ngikutin airnya, ngikutin gerakan panasnya. Nah, tapi kalau udah mendidih airnya semua, itu nggak ada lagi air konveksi di situ karena semuanya sudah rata panasnya. Jadi konveksi pada memasak air itu mulai pada pemanasan pertama itu. Nah, kemudian kan tidak bisa diamati gerakan dari sininya, nggak bisa diamati. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mutar terus dia, Oke, kalau saya mau kasih suara, The same thing can be seen in a pot of water boiling on a putarannya itu seperti ini. Nah, begitu juga terjadi di mantel. Jadi ini ada suatu sumber panas. Nah, oke, kemudian membuat mantel itu di dalamnya bergerak. Ini gerakannya nah, pusat ini gimana nih? Nggak nampak nih. Tunggu. Ini adalah yang namanya seafloor spreading ya, Mid Atlantic Ridge. Nah, jadi adalah ini
Ini di mana lokasinya? Di punggung laut ya, di zona punggung laut. Nah, jadi kalau lihat arus konveksinya seharusnya bisa kelihatan lebih bawah lagi. Ini seharusnya gambarnya ke atas ini, ke atas lagi. Nah, jadi dia mutar. Nih, saya gambarkan. Ini pemekaran samudra. Nah, ini laut. Nah, ini lempeng benua ya, lempeng samudra. Nah, ini arus konveksinya di sini. Ini sumber panasnya di sini nih. Bukan di bawah ini sebenarnya panas semua. Mantel itu ya rata-rata di atas 2000 derajat itu suhunya. Namun di beberapa tempat ada yang lebih panas lagi. Jadi mungkin 4000 atau 5000 derajat. Nah, itu yang jadi sumber panas arus konveksi. Jadi akan ada gerakan nih. Akan ada akan ada mantel yang naik. Nah, mantel itu kan magma akan ada yang turun seperti tadi. Ini turun sini. Nah, naik turun. Nah, inilah. Jadi kan ada pergerakan ini. Dia bergerak kayak apa tadi? Air yang merah tadi kan bergerak menjauhi tengahnya. Nah, ini lempeng yang di atas ini ikutan dia, ikutan. Nah, di sini tentu ya putus karena di sana bergerak, putus dia. Ketika putus, nah inilah dinamakan dengan seafloor spreading, pemekaran lantai samudra, lantai laut. Nah, jadi pemekaran lantai laut itu bukan seperti sebuah titik, tapi dia memanjang nih. Ini bisa jadi berkelok-kelok. Nah, tergantung pola distribusi panas tadi, misalnya apakah memanjang kemana gitu di bawahnya. Nah, jadi dia akan ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana. Inilah seafloor spreading, dan zona ini kita namakan dengan punggung laut ya, mid ocean ridge. Nah, kenapa dikarenakan punggung laut? Karena di sini banyak sekali bentuknya akan lebih tinggi karena tadi ada magma yang keluar. Jadi ada yang sempat membeku, ada yang tidak sempat membeku, nanti membuat gunung bawah laut dan sebagainya. Nah, ini akan memanjang nanti nih. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, ini yang menggerakkan lempeng tadi. Nah, oke. Oke, ini gambarnya ini yang mantap. Nah, jadi tadi ini ada yang dingin turun, ada pergerakan dari sini, kemudian naik, berputar. Nah, seperti itu juga di sini. Jadi ini akan memekar ya, bergerak ke sana. Oke. Nah, itu pergerakan tadi itu ya dicontohkan ya seperti angin pagi, angin laut, angin darat ya di pagi hari dan di malam hari itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Anda sudah mengerti apa itu arus konveksi ya. Kemudian, nah ini dia. Nah, tapi kalau seandainya udah mendidih semua ya nggak jadi arus konveksi lagi dia. Ini sebelum dia mendidih nih. Nah, kemudian arus konveksi itu ya terjadi bukan merata. Jadi sebenarnya intinya kenapa ada arus konveksi, di mantel itu panas tidak merata. Kalau seandainya rata panasnya semua di dalam mantel, nggak akan pernah terjadi arus konveksi karena merata semua. Karena arus konveksi itu penyebabnya adalah ada titik, ada zona atau ada garis yang misalnya di sepanjang ini panasnya melebihi di zona-zona lain. Ini misalnya 6000 derajat Celcius, sedangkan di sekelilingnya sekitar 3000. Nah, itu akan menyebabkan arus konveksi ya. Di mana zona-zonanya nanti kita lihat. Kemudian continental drift ini itu tadi ketika adanya arus konveksi, makanya benua-benua, lempeng-lempeng yang ada di atasnya akan bergerak. Nah, jadi tadinya kan terjadi, kenapa sebenarnya lempeng yang putus ini nih,
Oh, bukan di sini ya. Ini di sini. Aduh, udah dimatikan pula dia. Video. Kenapa yang sea floor spreading ini terjadi di laut nih? Ini sebenarnya logik saja ini ya, logik. Nih, logikanya gini. Nah, tadi saya bilang lempeng samudra itu kan tipis, relatif tipis, sekitar 5 kilo sampai 15 kilo. Nah, jadi bisa jadi zona panas itu ada di bawah lempeng samudra, benua, misalnya di bawah benua Asia, di bawah benua apa, bisa jadi di bawah itu. Tapi kenapa tidak terjadi pemekaran? Karena tebal itu, 80 km ketebalannya. Nah, jadi ketika zona panas tadi, pusat arus konveksi tadi ada di bawah lempeng samudra, itu bisa menyebabkan lempeng samudranya putus, karena kan lempeng samudra itu ada ya, sangat tipis, 5 sampai 15 km. Mungkin pada zona-zona 5 km kalau seandainya ada arus konveksi di bawah, dia akan putus. Mungkin kalau pada zona yang 15 km mungkin dia tidak putus. Nah, seperti itu. Jadi logika yang kenapa itu terjadi di lempeng benua samudra, nah itu karena lempeng samudra relatif tipis ya. Nah, jadi kemudian continental drift. Nah, ini kan ada yang Wegener hipotesanya dulu katanya bumi ini daratannya adalah satu bentuk. Nah, itu banyak sekali bukti-bukti yang dia bilang. Nah, proses penyebarannya ini kita namakan dengan continental drift, yaitu pergerakan secara pelan pulau-pulau yang besar kontinental. Nah, dulu bentuknya seperti ini yang dinamakan dengan Pangaea itu, Anda bisa baca itu sekitar 250 sampai 300 juta tahun yang lalu ya. Nah, itu buktinya, bukti kata ahli yang tadi, buktinya kena dia bisa bilang dulunya bumi ini satu daratan yang besar. Ini coba lihat nih. Ini South Africa, Amerika Selatan dengan Afrika itu bentuk pantainya nih. Nah, tengok. Ini kayak puzzle nih. Seperti puzzle. Ini kalau kita tarik jumpa dia sini nih. Nah, seperti puzzle. Satu buktinya banyak sekali. Kemudian nah ini kan puzzle semua nih. Nah, ini ngikuti persis nih ya. Ngikuti dia. Nah, jadi ini jumpa sini. Nah, dulunya. Satu, yang kedua buktinya fosil. Nah, fosil di sini nih dijumpai di sini. Jadi binatang yang di sini, fosil-fosil binatang yang duluan ataupun fosil tumbuhan. Nah, ini dijumpai di sini. Nah, secara logika kan impossible kalau seandainya binatang di sini juga sama di sini, kalau seandainya dia tidak dulunya tidak menyatu. Nah, jadi tidak mungkin rasanya. Nah, misalnya di kutub selatan ini ada tumbuhan. Nah, ini ada hewan juga dijumpai di sini. Nah, jadi dulunya menyatu. Jadi dulunya seperti ini nih. Nah, ini dulunya seperti ini. Nah, ini fosilnya, binatangnya hidup. Kemudian memisah. Nah, terjadilah perubahan seperti ini. Nah, kita lihat punggung laut itu ternyata ya ini zona-zona punggung laut ini semua nih. Yang ini nih zona punggung laut. Jadi di situ ada pemekaran. Jadi pusat pergerakan itu di sinilah dia pusat pergerakannya. Nah, ini dia. Ini didapat dari dari foto. Anda juga bisa lihat di Google Earth yang seperti yang saya ajarkan. Nah, bisa nampak ini zona ini. Jadi ini bukan zona karangan ini. Ini dari foto satelit kita bisa lihat zona-zona punggung laut itu. Itu pemekaran samudra. Nah, apa itu pemekaran samudra? Ini
seperti yang saya bilang tadi, ini penyebab utamanya adalah arus konveksi ya. Nah, jadi ketika dia mengukar, ini keluar magma di sini karena ini ada air laut, jadi dia langsung membeku. Nah, jadi coba lihat, tapi membekunya ya masih lunak dibandingkan yang ini. Nah, jadi umur batuan yang sini dengan umur yang sini itu sama. Ini sama dengan umur ini sama dengan umur ini sama dengan umur ini. Nah, jadi misalnya 1 kilometer di sini dengan 1 kilometer di sini sama umurnya. Kalau ini 0 tahun umurnya, ini misalnya 100 tahun, nah ini juga 100 tahun. Nah, itu bukti dari adanya seafloor spreading tadi yang disebabkan oleh arus konveksi. Nah, ini dia. Ini sama umurnya, ini sama umurnya, ini sama umurnya, ini sama umurnya. Dan pola magnetnya juga sama. Pola magnet, pola pembentukan magnet. Jadi ketika batuan itu mulai membeku, batuan itu akan mencatat pola pembentukan magnet pada dirinya seperti pola magnet yang terjadi pada hari itu, pada saat itu. Karena magnet bumi ini bukan fix pada kutub utara ke kutub selatan, dia berpindah-pindah nih, berpindah-pindah. Nah, kenapa berpindah-pindah? Anda cari jawabannya sendiri ya. Oke, ini nah jadi pergerakan ini dia menjauh. Nah, ini akan mendorong nih. Ini kan lempeng benua. Ini lempeng samudra. Karena dia relatif lempeng samudra ini relatif padat, densitasnya tinggi daripada densitas benua. Nah, jadi samudra ini oceanic plate ini dibandingkan dengan continental plate, itu lebih padat, jadi makanya dia akan berada di posisi bawah. Jadi densitas yang besar kan berada di posisi bawah, jadi makanya dia masuk ke bawah. Nah, inilah yang nanti menyebabkan terjadinya gunung, nanti kita harus cerita itu ya. Oke, nah ini seafloor spreading. Ini menyebar ke sana. Oke. Nah, jadi how plate move. Nah, itu lempeng-lempeng itu bergerak, intinya adalah karena dorongan yang tadi ya, Nah, batas dari lempeng-lempeng itu ada 3, divergent boundary. Divergent itu adalah memisah nih. Ini menjauh, saling menjauh. Nah, jadi pada seafloor spreading itu batas lempeng, ini lempeng 1 dengan lempeng 2 itu kita namakan dengan divergent karena dia menjauh, memisah. Kemudian convergent itu mendekat. Nah, ini dia zona subduksi. Ini zona subduksi yang mengakibatkan terjadinya gunung api, terjadinya pembengkokan pada lempeng ini karena didorong terus, jadi akan membengkok ke ini. Nah, ini kita namakan dengan convergent. Nah, transform itu yang ketiga, transform boundary. Nah, dia memisah tapi secara mendatar aja. Nah, ini dia, ini transform boundary. Jadi ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana. Nah, akhirnya lempengnya nih. Nah, ini transform boundary. Oke, ini dia. Ini divergent, ini menjauh, ini transform, tapi menjauhnya mendatar saja. Ini ke sana, ini ke sana. Nah, ini convergent. Ya. Oke. Mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.